Biar nggak bosen, openingnya pantun dulu ah. Siang bolong, minum es jeruk dalam gelas. Sambil makan singkong, pakai keju. Yuk kita belajar dengan semangat dan ikhlas biar kamu makin jago TIU. Nah teman-teman, siapa nih yang merasa lemah banget di TIU? Yuk coba tulis target nilai SKD kamu di CPNS tahun 2021 ini. Kalau teman-teman pengen tahu aku kemampuannya udah lolos passing grade belum ya? Nah, pas banget kita lulus bakal ngadain tryout akbar se-Indonesia CPNS dan P3K pada tanggal 21 sampai dengan 22 Agustus tahun 2021. Keren kan teman-teman? Di sini teman-teman nanti akan di-ranking secara nasional dan ada juga pembahasannya loh. Tunggu apa lagi teman-teman? Bisa ikut tryout ini di aplikasi Kita Lulus. Teman-teman bisa download aplikasinya di Google Play Store ya. Nah, di video ini saya akan mengingatkan teman-teman bahwa ada 35 soal TIU yang harus teman-teman taklukkan. Tahu dong kisi-kisinya apa aja? Terdiri dari soal verbal, numerik, dan juga figural. Nah, kemampuan verbal ini dibagi menjadi analogi, silogisme, dan juga analitis. Sedangkan kemampuan numerik ini yang akan kita pelajari di video kali ini terdiri dari berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan juga soal cerita. Sedangkan kemampuan figural itu terdiri dari analogi, ketidaksamaan, dan juga serial. Nah, di figural ini akan kita bahas di video selanjutnya. Teman-teman pasti nggak sabar kan mau belajar? Yuk kita mulai aja. Nomor satu ini kalau sekelas itu bikin kita insecure teman-teman, karena jelimet seolah-olah itu sulit, padahal kalau kita udah tahu caranya, kuncinya itu gampang banget. Nah nih teman-teman, ini adalah prinsip-prinsip yang harus teman-teman pahami dalam hal perpangkatan. Misalnya ini nih, yang pertama A pangkat M kali A pangkat N. Kalau A-nya itu sama, ini kan AA, berarti dia itu harus dua bilangan yang memiliki pangkat beda. Nah nanti pangkatnya itu dijumlahin, misalnya 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2. Kan ini AA, berarti ini juga 3 sama. Ini 3, ini juga 3, terus pangkatnya beda, itu sama aja 3, terus pangkatnya dijumlahin. Jadi 3 pangkat 3 sama dengan 27. Bener gak sih? Coba deh kita cek ya. Ini 3, kemudian 3 pangkat 2 itu 9. 3 kali 9 27. Begitu juga dengan prinsip-prinsip yang lainnya bisa teman-teman pahami ya. Kemudian kita ke soal nih. Ini 3 pangkat 34 plus 3 pangkat 32 dibagi 3 pangkat 36 ditambah 3 pangkat 38. Nah ini caranya, yang atas dulu kita pilih pangkat yang terkecil, 34 sama 32, berarti kan 3 pangkat 32, kemudian kita kurung, ini 3, ini 2. Kenapa 2 sih? Karena ini kan sama aja 3 pangkat 32 kali 3 pangkat 2, nanti pangkatnya dijumlahin jadinya 34. Kemudian ditambah dengan 3 pangkat 0. Kenapa sih pangkat 0? Iya, karena A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti kalau 3 pangkat 0 ini sama aja 1. Jadi kalau nanti dikalikan itu akan sama nilainya. Ini hanya teknik merubah aja teman-teman, dari seperti ini menjadi perpangkatan yang seperti ini ya. Coba kita cek, ini kan sama aja 3, 32 ditambah 2. Prinsip yang pertama ini ya. Kemudian ditambah 3 pangkat 0. Nah ini kan ini dikalikan sini, ini kan 3 pangkat 0 1 kan. Nah 1 dikalikan 3 pangkat 32. Nah nanti hasilnya sama. Ini hanya pergantian aja kok teman-teman. 32 hanya pergantian pangkat aja gitu. Ini yang tadi dipakai sama ini. Nah tadi udah ditemukan 3 pangkat 32 dikalikan dalam kurung 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 0. Nah yang bawah coba berapa teman-teman? 36 sama 38, berarti kita pilih yang 3 pangkat 36 ya. Kemudian ini 3 pangkat 0 ditambah
36 sama 38 selisihnya 2, 3 pangkat 2. Nah ini kan sama aja 3 pangkat 0 sama 3 pangkat 2, sini juga 3 pangkat 2. Ini kita coret aja. Jadinya tinggal 3 pangkat 32 dibagi 3 pangkat 36. Nah ini kita menggunakan prinsip yang kedua ini. Kan ini kan AA, ini 33 sama angkanya, kemudian pangkatnya kita kurangin dari yang atas kurang yang bawah, jadinya 3 pangkat 32 kurangi 36. Jadinya 3 pangkat negatif 4. Nah, 3 pangkat negatif 4 itu menggunakan prinsip ini teman-teman. Jadi, jika pakai prinsip ini jadinya 1/3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu berapa? 1/81. Ini dia hasilnya, yaitu yang A. Nah, jadi ini kan satu nomor tapi menggunakan beberapa prinsip 4 ya. Nah, harus teman-teman pahami ya. Silahkan cari soal-soal referensi yang lain, dan semua soal perpangkatan itu menggunakan prinsip ini. Jadi sekali lagi saya tekankan, teman-teman harus paham soal perpangkatan. Kalau mau cari latihan soal di mana ya? Nah, teman-teman bisa download aplikasi Kita Lulus di Google Play Store. Di sana banyak banget latihan-latihan soal. Nah, untuk soal yang seperti ini nggak cuma 1-2 tapi bahkan ratusan ribuan soal tentang perpangkatan. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, silakan download aplikasi Kita Lulus di Google Play Store. Soal nomor 2. Nah, teman-teman pasti sudah familiar ya dengan model soal seperti ini, yaitu tentang deret angka. Nah, untuk deret angka sendiri yang patut dicurigai pertama itu adalah langkah pertama ya teman-teman, 7 ke 21 kali 3. Kemudian kita coba langkah kedua, 21 ke 42 itu kali 2 ya kan teman-teman. Apakah 42 ke 126 ini adalah kali 3? Nanti bisa jadi ini adalah deretnya. 42 kali 3 126. Ini udah kali 3 2 3, berarti ini kali 2. Apakah iya? Betul ya teman-teman, 126 kali 2 itu 252. Berarti kali lagi kali 3. 252 kali 3 756. Kemudian 756 kali 2. Kali 2 berapa teman-teman? 756 kali 2 itu 1512. Apakah di sini ada? Ada, berarti jawabannya yang C. Kalau jawaban itu yang A sampai E itu hanya ada satu angka ini, nggak ada 1512 yang lain, berarti udah teman-teman nggak usah menghitung bilangan yang selanjutnya gitu ya. Jadi nggak usah membuang-buang waktu untuk menghitung yang lain. Nomor 3, sebuah pabrik memproduksi barang jenis A dan jumlah produksi tiap bulannya mengikuti pola barisan aritmatika. Bila pada bulan Juli, berarti pada bulan Juli itu sebanyak 440 buah, dan jumlah produksi barang jenis A dalam 1 tahun, berarti dalam 1 tahun ada 5.400 buah. Berapakah selisih produksi barang setiap bulannya? Kita menggunakan rumus ya. Pasti teman-teman sudah tahu lah, kalau kita untuk mencari suku ke N itu adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. B itu bedanya ya, A itu suku pertama. Kalau di sini itu Juli, berarti ini bulan keberapa? Juli bulan keberapa teman-teman? 7 ya, berarti U7 sama dengan A plus N-nya ini kita ganti 7 min 1 kali B. Bedanya kita nggak tahu ya, Juli ke Agustus kita belum tahu. Nah ini udah diketahui, suku ketujuhnya itu 440 sama dengan A plus 7 kurangi 1 6 ya kali B. Nah berarti sudah diketahui bahwa A plus 6B sama dengan 440. Sekarang kita ke jumlah suku teman-teman identik dengan SN ya. Pasti teman-teman udah tahu juga, ini saya hanya mengulangi. SN rumusnya N per 2 atau setengah N bisa, tapi kalau aku suka menggunakan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Kita masukkan, karena 1 tahun ada 12 bulan, maka kita tulis 1S 12. N nya kita ganti 12 per 2 2A plus 12 min 1 kali B.
sama dengan 6 kali 2A plus 11 ya, 11B. Nah, berarti 12A plus 66B. Nah, tadi jumlah 1 tahun berapa? 5.400 ya. Jadi kita udah ada persamaan 1 ini dan persamaan 2 ini. Nah, kemudian setelahnya kita cari nilai A dan B-nya berapa. Kita substitusikan ya, teman-teman. Tadi sudah diketahui bahwa persamaan pertama itu A plus 6B sama dengan 440. Kemudian persamaan kedua 12A plus 66B sama dengan 5.400 ya. Kemudian kita samakan mau dihilangi A atau B-nya. Kalau aku dihilangin B-nya, berarti biar sama 6 jadi 66 kali 11. Ini kali 1 aja ya. Maka akan menjadi 11A plus 66B sama dengan 4.840. Kemudian ini tetap ya 12A plus 66B sama dengan 5.400. Kemudian kita kurangi agar B-nya hilang. 4.840 kurangi 5.400 berarti minus 560. Ini minus A ya. Kita kalikan negatif 1, ruas kanan dan kiri, jadi A sama dengan 560. Teman-teman, kita sudah mengetahui nilai A, maka kita cari B dari persamaan yang sudah ada. A plus 6B sama dengan 440. A-nya 560 plus 6B sama dengan 440. 6B sama dengan 440, ini pindah ruas, tadinya positif jadi negatif 560. 6B sama dengan berapa? Negatif 120. B sama dengan 20, negatif 20. Nah, berarti bedanya B kan beda, kalau A kan suku pertama ya teman-teman. Nah, bedanya itu negatif 20, berarti antara bulan pertama, kedua, ketiga itu berkurang 20 karena minus. Kalau misal teman-teman nanti menjumpai soal lain hasilnya itu 20, maka dia setiap bulannya itu bertambah 20. Tapi karena di soal ini isinya minus seperti ini, maka setiap bulannya berkurang 20. Nah, berarti jawabannya ada di A ya, yaitu negatif 20 karena berkurang 20. Nomor 4. Jika diketahui A sama dengan akar pangkat 3 dari 64 per 27 dan B sama dengan akar pangkat 3 dari 216 per 125, maka nilai A dan B itu gimana gitu. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya akar pangkat 3 ini ketika A sama dengan akar pangkat 3 dari 64 per 27. Nah, akar pangkat 3 dari 64 itu berapa teman-teman? Yaitu 4 pangkat 3 kan, bener kan? Seperti ini per 3 pangkat 3 juga. Ini akar pangkat 3. Kemudian yang B itu 216 per 125 itu sama aja akar pangkat 3 dari 6 pangkat 3 dan 5 pangkat 3. Ya, jelas ya. Kemudian ini jadinya 4 per 3. Kalau teman-teman bingung kenapa bisa 4 per 3, ini kan sama aja 4 pangkat 3 karena ini akar biar bisa keluar itu dibagi 3 per 3 per 3, ini kan sama aja hilang, jadinya 4 per 3, ini sama aja kalau aku langsungan. Berarti kalau atas 4 per 3 di yang bawah berapa teman-teman? 6 per 5. Nah, nilai A itu 4 per 3, nilai B 6 per 5. Nah, besar yang mana nih? Gitu. Nah, kita bandingkan 4 per 3 sama 6 per 5. Nah, untuk mengetahui mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, itu teman-teman bisa menyamakan penyebutnya agar jelas mana nih yang lebih besar. Kita samakan penyebutnya jadi 15. Ini jadi 15 berarti kali 5. Atas kali 5, 4 kali 5, 20 per 15 sama ini kan udah 5 ya. Biar jadi 15 kali 3 berarti ini 18 per 15. Besar yang mana teman-teman? Yang A atau yang B? Yang A, berarti A lebih besar dari B, yaitu yang C, jawabannya A lebih besar dari B. Nomor 5.
Pak Yogi membeli 6 kodi topi dengan harga beli sebesar 2.340.000. Teman-teman tahu ya, satu kodi itu ada 20. Selanjutnya Pak Yogi menjual topi miliknya ke mitranya dengan satuan setengah lusin dengan harga jual 130.500. Jika saat ini topi yang terjual baru 4 kodi, keuntungan yang telah dimiliki Pak Yogi adalah, berarti di sini Pak Yogi beli 6 kodi itu 2.340.000. Berarti ini 120 buah topi itu harganya 2.340.000. Berarti kalau harganya per item jadinya 2.340.000 dibagi 120. Berapa teman-teman? Yaitu per topinya harganya 19.500. Selanjutnya Pak Yogi menjual, berarti jual ke mitranya dengan satuan setengah lusin dengan harga jual sebesar 130.500. Berarti 130.500 ini kan 6 biji ya karena setengah lusin. Berarti sebijinya dihitung dengan 130.500 dibagi 6. Yaitu ketemunya 21.750. Nah, belinya itu 19.500. Dijualnya per itemnya itu 21.750. Nah, berarti kalau yang terjual udah 4 kodi kan, yang terjual 4 kodi berarti 4 kodi 4 kali 20 karena 4 kodi kali 21.750. Ketemunya yaitu 1.740.000. Nah, kalau yang ini yang sebelum dijual ya, berarti belinya berarti 4 kali 20 kali 19.500. Hasilnya itu 1.560.000. Maka untungnya 1.740.000 dikurangi 1.560.000. Kok nggak jelas 60-nya? Nah, ketemunya Pak Yogi akan memperoleh keuntungan 180.000. Jadi jawabannya yang C. Nomor 6. Pak Reno merupakan seorang supervisor di sebuah perusahaan tekstil. Estimasi gaji yang akan diterima oleh Pak Reno bulan ini adalah 3.280.000 dengan penghasilan yang tidak kena pajak sebesar 320.000 yang merupakan bonus di luar gaji pokok. Jadi 3.280.000 ini adalah gaji fullnya, tapi di dalamnya ada bonus sebesar 320.000. Ini adalah bonusnya ya, jadi kita kurangi, nggak ditambahi teman-teman, karena ini udah disebutkan bahwa gaji yang diterima itu 3.280.000. Kalau dikurangi maka akan ketemu berapa teman-teman? 2.960.000. Ini adalah gaji murni ya, sebelum ditambah bonus. Nah, gajinya itu akan dikenakan pajak di luar bonus sebesar 5%. Berarti kita cari banyaknya yang kena pajak. Sama aja 5/100 dikali 2.960.000 coret, maka akan ketemu 148.000. Ini kena pajak, berarti penghasilannya itu 2.960.000 dikurangi 148 pajaknya. Akan ketemu 2.812.000. Ini adalah gaji murni. Kemudian kita tambahkan ini bonusnya 320.000. 2, 3, 1. Nah, maka gaji total yang akan diterima setelah dipotong pajak adalah 3.132.000. Jawabannya adalah yang E. Gampang kan teman-teman? Nomor 7. 2 orang anak saling berlari menuju garis finish pada perlombaan lari jarak jauh. Anak pertama berlari dengan kecepatan 124 meter per menit dengan waktu, berarti waktunya 5,6 menit. Sementara itu anak kedua, B ya, berarti
berlari dengan kecepatan 155 meter per menit. Selisih waktu dari kedua anak untuk mencapai garis finish, berarti kita waktu anak yang kedua kita nggak tahu, ini yang akan kita cari. Nah, ini kan lomba lari otomatis jaraknya antara yang akan ditempuh anak pertama dan kedua kan sama ya, berarti jarak 1 sama dengan jarak 2 ya kan. Nah teman-teman ingat segitiga ajaib Jokowi ya, berarti untuk mencari jarak K kali W, kecepatan 1 kali waktu 1 sama dengan kecepatan 2 kali waktu 2. Kecepatan 1 124 kali 5,6 sama dengan 155 kali W2. Ini kita kalikan, maka akan ketemu 694,4 dan 155 W2. Kemudian ini kita pindahkan di sini jadi 694,4 per 155 sama dengan W2. Teman-teman pasti sudah tahu kan kalau ini kan perkalian, kalau nyebrang sama dengan jadinya pembagian. 694,4 dibagi 155 itu jadinya 4,48 sama dengan W2. Berarti waktu yang ditempuh oleh anak kedua itu 4,48, yang satu 5,6. Berarti jelas dong yang menang itu adalah anak kedua. Nah sekarang yang ditanyakan itu adalah selisih waktu. Selisih waktu kalau anak yang pertama itu kan 5,6, anak yang kedua 4,48. Nah ini kita kurangkan aja, jadinya 1,12 menit. Nah 1,12 menit berarti satunya kan ini 1 menit semua ya, 1 menit semua. Nah 0,12 ini kan udah kehitung 1 menit. Nah tinggal 0,12 kali 60 sama dengan itu 7,2. Berarti hitungannya 1 menit 7 detik. Nomor 8. Aku memiliki 3 ekor ikan, yaitu ikan merah, ikan biru, dan ikan kuning. Ketika aku membeli ikan-ikan tersebut, penjual ikan berkata bahwa peluang hidup mereka untuk jangka waktu 2 bulan ke depan adalah merah 20% untuk hidup ya teman-teman. Kemudian ini kita kasih peluang merah, kemudian peluang birunya 40% dan peluang untuk ikan kuning PK itu 35%. Nah teman-teman yang harus teman-teman tahu itu ini kan merah, biru, kuning. Ini juga urut. Jadi kalau nanti menjumpai soal apapun itu nanti juga harus urut. Yang pertama berarti yang pertama juga, dapat yang pertama juga. Jangan sampai kebolak-balik. Ini kan peluang hidup. Kalau peluang matinya berarti gimana nih? Ini kan yang ditanyakan apabila hanya ikan biru yang hidup dan keduanya mati, berarti yang mati merah dan kuning. Nah kita hitung peluang matinya. Kita tulis peluang matinya ikan merah kalau hidupnya 20% berarti peluang matinya 80%. Kalau ini biru peluang hidupnya berarti 60%. Kemudian yang kuning peluang matinya 65%. Nah yang ditanyakan apabila hanya ikan biru yang hidup dan keduanya mati, maka peluangnya adalah peluang dari ikan biru itu jadi 40%. Jadi ikan biru yang hidup kan 40% ya peluangnya. Kita kalikan dengan yang merah, tapi karena dia mati kita menggunakan yang 80%. Terus yang kuning, tapi dia mati berarti kita menggunakan yang 65%. Nah, ini hasilnya berapa teman-teman? Kalau itu secara manual ya, ini kan sama aja 40/100 kali 80/100, kemudian 65/100. Kalau dikalikan maka akan jadi 208.000 per. Ini nolnya ada 6 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coret lagi. Ini jadi di sini ya. Maju 2 angka kita coret. Jadinya kan 20,8/100 atau 20,8%. Hasilnya adalah yang A. Teman-teman harus teliti jeli, jangan sampai ini kebolak-balik. Nomor 9. Dalam 1 bulan, seorang nelayan menangkap sejumlah ikan di laut untuk dijual dan dilelang di pasar ikan.
Diketahui tangkapan ikan yang diperoleh sebelum dijual akan ditimbang dan dibagi menjadi ke beberapa batas tangkapan. Terdapat 8 jenis batas tangkapan. Dalam hal ini dihitung dalam kilogram, yaitu 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, dan 200. Adapun jumlah hari dan jumlah tangkapan ikan itu yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang 25 ada 3 hari, 50 dan sekian. Teman-teman bisa baca sendiri presentasi dari banyaknya hari yang memperoleh jumlah tangkapan ikan. Banyaknya hari yang memperoleh jumlah tangkapan ikan di atas rata-rata. Berarti kita harus cari apa dulu? Rata-rata. Nah, dengan sebaran data yang seperti ini kan kita membingungkan ya. Alangkah baiknya kalau ada soal seperti ini kita bikin tabel. Tabelnya seperti ini. Nah, jadi hal ini akan mempermudahkan teman-teman dalam menghitung. Misalnya tadi jumlah tangkapan ikannya kan ini 25, 50 sekian sampai 200, dibuat tabel. Kalau teman-teman besok pas tes itu menghadapi soal gini nggak usah serapi ini, tinggal bikinnya gini aja langsung. Ini jumlah tangkapan, ini hari, ini jumlah kali hari gitu. Jadi langsung berapa nggak usah rapi-rapi amat ya, itu nanti menghabiskan waktu. Ini jumlah harinya 25 ada 3. Jadi dalam waktu 3 hari itu dapat 25 ya. Nah, setelah ditulis di dalam tabel, karena kita akan mencari rata-rata, otomatis kita harus mengkalikan. Nah, setelah mengkalikan kita bagi jumlah hari yang ada, jumlah hari selama menangkap. Jadi mencari rata-rata itu adalah jumlah ini, jumlah tangkapan dikali hari dibagi jumlah harinya selama menangkap. Berarti 3425 dibagi 30, maka akan menunjukkan hasil 114,17. Satuannya apa? Kilogram ya. Nah, berarti presentasi banyaknya hari yang memperoleh jumlah tangkapan ikan di atas rata-rata, kan rata-rata 114. Berarti kita cari yang di atas 114. Berarti kan 114 kan ada di sini ya. Nah, berarti dari 125 sampai 200 ini adalah tangkapan ikan di atas rata-rata. Nah, di sini jumlahnya hari ada berapa, teman-teman? Jumlahnya hari ada 2 tambah 4, 6. 6 tambah 3, 9 tambah 5, 14. Berarti 14 per jumlah semua harinya 30 kali 100%. Maka hasilnya 140 per 3, yaitu 47%. Nomor 10, satu petak tanah memiliki panjang sama dengan 4/3 lebarnya, berarti panjang sama dengan 4/3 lebar. Diketahui bahwa petak tersebut memiliki keliling 280 cm. Jika petak tanah tersebut diletakkan 4 buah keramik lantai, maka luas dari satu keramik. Berarti kita harus tahu dong panjangnya berapa, lebarnya berapa. Jadi ini pasti bangun persegi panjang ya teman-teman, karena panjang sama lebarnya itu beda. Panjangnya 4/3 lebar. Teman-teman tahu rumus keliling dari persegi panjang, karena ini yang diketahui keliling. Berarti keliling sama dengan 2P plus 2L. Kelilingnya 280, 2P-nya berarti 4/3L ya. Plus 2L. 280 sama dengan 8/3L plus 2L. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. 8 ini 3 ya. Ini berarti atas kali 3, 2 kali 3 ini kan sama aja 2/1 ya. Biar penyebutnya sama kita kalikan 3, berarti atas jadi 6 jadinya. Kita di sini aja. 280 sama dengan 14/3L. 280 kali 3 sama dengan 14L. 280 kali 3 jadinya 840 sama dengan 14L. Nah, L-nya 840 per 14. Jadi L tahu kan, ini tadi udah aku bahas teman-teman, ini perkalian
perkalian kalau nyebrang sama dengan jadi pembagian. 840 bagi 14 itu adalah 60. Jadi lebarnya itu 60. Kalau lebarnya 60 maka panjangnya berapa? Panjang sama dengan 4/3 L. Jadi 4/3 kali 60. Kita sederhanakan 80. Maka panjangnya 80, lebarnya 60 ya, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita cari luasnya. Kenapa kita cari luasnya? Karena di dalam petak ini, satu petak ini terdapat 4 buah keramik. Yang ditanyakan berapa luas satu keramiknya. Nah, luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Tadi panjangnya itu berapa? 80, lebarnya 60. Maka luasnya itu adalah 4.800 cm persegi. Ini adalah 4 keramik kan teman-teman. Nah, yang ditanyakan kalau satu keramik berarti 4.800 dibagi 4, yaitu 1.200 cm persegi. Ini adalah luas dari satu keramik. Jadi sudah ketemu ya teman-teman, yaitu yang D. Nah, sudah selesai nih soalnya. Teman-teman harus banyak belajar ya, karena di TU teman-teman harus banyak berlatih soal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!